مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah izinkan saya pagi hari ini sebagai MC yang insyaallah akan memandu acara pada pagi hari ini. Insyaallah kita alhamdulillah kedatangan tamu jauh-jauh dari Jakarta. Mungkin yang biasanya lihat dari story-nya, dari Instagramnya, insyaallah alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan pagi hari ini akan memberikan motivasi kepada kita tentang membumikan Al-Quran, tentang Al-Quran. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, boleh kita awali pertemuan kita yang mulia ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa buka masker. Izin ya, gak apa-apa buka masker ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yawafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat banyak. Alhamdulillah subuh hari ini bisa menghirup udara segar. Bisa pergi ke masjid. Allah gerakkan kaki kita, Allah gerakkan hati kita untuk menuju ke tempatnya Allah muliakan ini insyaallah. Mungkin berapa banyak orang di luar sana yang mungkin habis sahur dia tertidur pulas. Mungkin di luar sana banyak orang-orang yang mereka tidak sahur, mereka yang tidak ikut salat subuh. Dan kita semua yang sekarang hadir di majlis yang mulia ini insyaallah adalah orang-orang yang Allah pilih Allah pilih menjadi orang yang hadir di masjid ini insyaallah. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis yang begitu mulia. Apa kata Rasulullah? Tidaklah suatu perkumpulan dari umatku, kata Nabi Muhammad, yang mereka duduk di majlis ilmu, mereka duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka satu sama lain saling belajar Al-Qur'an, saling tilawah Al-Qur'an, saling mendengarkan ke ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah limpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Wa haffatuhumul malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua malaikat-malaikat dari langit hadir bersama kita di majlis yang mulia ini. Dan yang lebih dahsyat lagi apa? Wa dzakarahumullahu fi 'indah. Para malaikat-malaikat balik ke langit dan menyebutkan nama orang-orang yang hadir di majlis ilmu ini. Wahai fulan bin fulan, ya Allah hadir di majlis ini, ya Allah ampuni dia dan berilah dia rahmat. Maka beruntunglah orang-orang yang pada subuh hari ini bisa salat subuh berjamaah, bisa tilawah Al-Quran, bisa duduk di majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua disebut para malaikat-malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di Jakarta sahurnya jam setengah lima, paling lambat setengah lima. Di sini jam 4. Tapi buka puasanya juga paling cepat. Jadi pas saya kemarin dari Jakarta berangkat sahur jam setengah lima, tiba-tiba saya pagi berangkat ngisi acara di mana nih namanya, Sidoarjo ya tadi, Kletek, peresmian gedung baru. Sahabat pengusaha, dia punya gedung baru bisnis, saya meresmikan, ikut membacakan doa dan tausiah di sana. Buka puasa ternyata jam 5. Ya. Jam 5 ya? Hah? Hampir setengah 6. Lebih cepat setengah jam.
Kalau begitu saya pengennya setiap hari di Surabaya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia ini Allah izinkan kita semua bisa bermuwajahah, bisa bersilaturahim dalam keadaan yang sehat insyaallah. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kadang nikmat-nikmat yang kita rasakan ini kadang kita lupa syukur, kadang lupa kita syukuri, betul? Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan ciptaan yang sangat sempurna, fi ahsani taqwim. Kita mempunyai dua mata. Kita mempunyai dua telinga yang letaknya ini proporsional, kanan dan kiri. Bayangkan kalau kita mempunyai telinga satu di kiri, satu lagi di kaki. Lucu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan begitu sempurna letaknya. Mata kita di depan dua. Bayangkan kalau seandainya mata kita dua di belakang, dua di depan, satu di belakang. Lucu kelihatannya. Bayangkan kalau seandainya gigi kita ini, ya, gigi kita tumbuh nih seperti rambut. Jadi gigi itu setiap hari nambah panjang setiap hari. Gimana tuh? Lucu kan? Tapi itulah mahalnya nikmatnya Allah berikan kepada kita. Tapi kadang kita lupa mensyukuri itu semua. Betul? Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW patutlah perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, ya, apa yang Allah berikan kepada kita selama ini, maka kata Allah, la azidannakum, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. Tapi kalau misalnya kita kufur dengan nikmat tersebut, Allah akan hilangkan atau bahkan Allah akan berikan azab yang begitu dahsyat buat kita semua. Hadirin jamaah Masjid As-Salam Purimas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah memasuki Ramadan yang ke-18. 19. Tadi 19. Yang mana yang benar? Ente puasa duluan. Puasa yang ke-18. Gak kerasa tiba-tiba 10 hari lagi kita udah memasuki yang namanya Idul Fitri. Betul? Perasaan baru kemarin kita baru memasuki bulan Ramadan. Semua orang ketika seminggu bulan Ramadan merasakan kegembiraan yang begitu dahsyat. Wah, Ramadan sebentar lagi. Menyiapkan persiapan yang paling terbaik, pakaian terbaik, makanan udah disiapin di rumah buat sahur dan berbuka. Tapi kalau kita lihat perkataan mutiara, perkataan yang sangat indah dari pepatah Arab, al-bidayatu lil jami' wa tsabatu lis sadiqin. Permulaan itu untuk semua orang. Awal itu biasanya orang-orang itu pada semangatnya luar biasa menyambut bulan Ramadan. Hari pertama ini jamaah masjid ini full sampai ke jalan raya. Betul? Hari kedua masih sama. Hari ketiga masih sama. Hari kelima, ketujuh mulai itu maju semakin softnya. Semakin berkurang soft di depannya, semakin berkurang. Kenapa? Al-bidayatu lil jami'. Perumpamaan seperti orang yang sedang ikut lomba maraton. 100 orang ikut lomba maraton. 100 orang ini ketika di awal mulai start, mereka semua pada semangat untuk berlari. Betul? Tapi tidak semua yang mencapai garis finish. Begitu juga dengan orang yang sekarang menikmati atau memasuki bulan Ramadan. Begitu juga kita sebagai umat Islam ketika menyambut bulan Ramadan begitu istimewa, begitu semangat. Tapi ketika pertengahan, tidak semua orang yang sampai garis finish. Hanya orang-orang pilihan. Watsabatu lis-sadiqin. Dan Allah tetapkan kepada orang-orang yang teguh keistiqomahannya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dia mengharapkan keistiqomahan di dalam setiap doanya. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang istiqomah insyaallah.
Ini ngajinya udah pada khatam belum? 30 juz? Hah? Juz 30? Gak apa-apa Ustaz, saya mah gak usah khatam, saya bacanya kulhu aja udah. Karena kalau kita baca kulhu, insya Allah sama kayak khatam 30 juz ini. Ya salam. Sekarang bulan Ramadan, bulan begitu banyak keistimewaan-keistimewaan yang Allah lipat gandakan setiap pahala dari apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, yang dimana ditulis oleh Imam Muslim, ya, Ibnu Hujjaj Al-Qushairi An-Nusairi, diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, sami'tu Rasulullah, bahwasannya beliau mendengar langsung perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyaqul iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka Quran yang kita baca selama di dunia, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, dia akan datang menjadi genap. Jadi kalau dalam bahasa Arab, syafi' itu artinya genap, tapi bisa diartikan dengan penolong. Kalau kita baca surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i itu apa artinya? Genap. Wal watr itu artinya ganjil. Nah, di sini dimaknakan syafi'an li ashabih. Artinya apa? Orang nanti ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari alam kuburnya, semua orang yang selama di dunia dia punya teman banyak, dia punya keluarga, dia punya sahabat, tapi ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, dia datang sendirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, kata Allah. Dan sungguh mereka akan didatangkan kepadaku furada, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana Allah menciptakan mereka juga sendirian. Begitu juga ketika dibangkitkan, mereka akan berjalan kepada Allah, menghadap kepada Allah dalam keadaan sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Terus ayatnya apa? Terus? Wah, hebat ini jamaah masjid ini pada hafal Quran. Top. Yauma yafirrul mar'u min akhih, di mana hari semua orang itu berlari dari keluarganya, mereka sibuk memikirkan amalnya. Yang punya orang tua yang begitu sayang kepada kedua orang tuanya, tapi ternyata ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia sendiri, dia ketakutan karena dia takut amalnya kurang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia khawatir. Karena dia merasa selama di dunia begitu kurang amalnya. Bahkan saking takutnya dia, ketika dia pengen diazab Allah Subhanahu wa taala, dia ingin dibangkitkan lagi pada Allah. Ya Allah, bangkitkan aku sekali lagi ya Allah. Aku pengen berinfak ya Allah, aku pengen bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Aku enggak mau lagi melakukan amal maksiat. Kenapa? Dia menyesal. Tapi penyesalan itu berakhir ketika sakaratul maut sudah sampai di tenggorokan kita. Tidak ada lagi namanya pintu taubat. Zaman sekarang udah luar biasa. Kita dulu SMP, ya, misalnya suka sama seorang, itu baru kirim-kiriman surat. Zaman sekarang anak SMP kelas 1 sudah pacaran gandengan tangan. Betul? Ya salam. Bahkan yang dahsyatnya lagi, ada anak SD sudah hamil. Ya Allah ya Karim. Akhir zaman. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan pernah engkau sekali-kali mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji. Mendekati aja itu udah nggak boleh. Di bulan puasa ini begitu banyak godaan. Kita kadang diharuskan untuk menundukkan pandangan. Ghuddu absarikum, tundukkan pandanganmu. Tapi namanya manusia, kalau di jalan ini begitu banyak sekali paha berkeliaran di jalan. Betul? Paha-paha perempuan sekarang, aurat perempuan sekarang di jalan itu begitu murahnya, luar biasa. Bahkan mungkin lebih susah kita melihat paha ayam.
Kita kalau melihat paha ayam kampung itu harus pergi dulu ke kampung. Betul? Pergi ke kampung, beli 100.000, habis itu nangkapnya 1 jam. Betul? Habis nangkap, nggak bisa kita ngeliat pahanya langsung. Diapain dulu? Dibawa ke rumah, dipotong, disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Dipotong, direbus 15 menit, baru kelihatan pahanya warna putih. Betul? Sekarang kita berjalan di jalan 15 menit aja, 10 perempuan lewat dengan pakaian yang terbuka. Begitu bangganya zaman sekarang orang-orang memamerkan auratnya. Mudah-mudahan kita terlindungi dari orang yang memamerkan aurat tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita yang begitu dahsyat dari seorang anak yang menghafal Quran di Palembang. Ini ceritanya dahsyat ya. 3 anak yang menghafal Quran, yang satu hafal Quran 10 juz, yang satu hafal Quran 20 juz, yang satu hafal Quran 30 juz. Kemudian 3 anak ini pergi berangkat ke kampung sebelah. Berangkat ke kampung sebelah, dia mengikuti yang namanya musabaqah hifdzil Quran. Dia ikut khataman Quran di kampung sebelah. Kemudian dia balik ke kampungnya, dia balik ke pesantrennya. Itu di pesantren tersebut harus menyeberangi yang namanya Sungai Musi. Sungai Musi ini lebarnya, panjangnya luar biasa, sehingga ustadz yang mendampingi 3 anak tersebut harus menyeberangi sungai tersebut dengan perahu. Perahunya kecil. Di perjalanan, ketika di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba perahu tersebut bocor, sehingga 3 santri dan 1 asatidnya ini tenggelam. Perahunya tenggelam, yang bisa berenang hanya beberapa orang. Ketika itu yang 3 anak hafal Quran, ada beberapa orang yang mendampingi anak tersebut. Singkat cerita, ada 1 anak hafal Quran 30 juz yang dia sedang memegang mushaf begitu kencangnya. Ini anak sebetulnya bisa berenang. Tapi ketika kapal itu karam, perahu itu karam, semua teman-temannya ada yang bisa berenang, tapi 3 anak yang hafal Quran ini mereka tidak bisa berenang. 1 yang hafal Quran 30 juz bisa berenang, tapi ketika temannya bilang kepada anaknya hafal Quran 30 juz, lepaskan Qurannya, kamu bisa berenang untuk menuju ke daratan. Apa kata dia? Aku tidak mau melepas Quran ini. Begitu kuatnya dia pegang Quran itu, begitu kuatnya mushaf itu dipegang sama dia. Singkat cerita, 3 anak yang hafal Quran ini tenggelam dan meninggal dalam keadaan tenggelam di laut, di Sungai Musi. Hilang selama 3 hari, dicari sama polisi, dicari sama tim SAR, dicari sama orang-orang pesantren, berkeliling. Setelah 3 hari ketemulah jasadnya di berbeda-beda tempat, yang satu di sini, yang satu di sini, yang satu di sini. Yang luar biasanya apa? 3 anak yang menghafal Quran ini ketika ditemukan jasadnya, yang seharusnya badannya biru, badannya bengkak, tapi tidak ada bengkak sedikit pun, tidak ada biru badannya sedikit pun. Justru badannya begitu segar, wajahnya tersenyum ketika itu. Ketika dibawa ke rumah, disemayamkan di rumah, kemudian orang tuanya datang, ibunya datang. Sebelum ibunya datang, Quran yang menempel di mushafnya nggak mau dilepas. Mushaf yang menempel di dadanya ini tidak mau lepas, seakan-akan dia mau meninggal dalam memegang keadaan sedang memegang mushafnya. Ditarik sama ustadznya, tidak bisa, kaku. Tapi Qurannya tidak sedikit pun basah, tidak sedikit pun robek. Bahkan anak yang hafal Quran 30 juz ini tersenyum. Ibunya datang. Ketika ibunya melihat anaknya terbaring, tersungkur memegang mushaf, ibunya menangis. Sampai ibunya bilang seperti ini kepada anak, "Nak, ibu ridho nak, ibu ikhlas nak kepergianmu nak, ibu ikhlas nak," sambil menangis, sambil meneteskan air matanya. Hingga ketika ibu itu bilang ridho dunia akhirat, baru terlepaslah mushaf tersebut dari dadanya. Ya Allah ya Karim, begitu indahnya wafatnya orang yang menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua
Allah berikan niat, Allah azamkan, Allah kuatkan azam kita untuk menghafal Quran 30 juz. Karena orang yang menghafal Quran kelak di yaumil hisab nanti, anak yang hafal Quran nantilah yang akan menyelamatkan kedua orang tuanya untuk masuk surga bersama-sama dengan anaknya. Kenapa? Karena orang yang menghafal Quran akan dihadiahkan kepada dia apa? Mahkota kehormatan. Tajum minan nar, tajum minan nur. Cahaya, mahkota yang mana dibuat dari cahaya. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwasannya orang yang menghafal Quran selama di dunia, ketika di yaumil hisab nanti diberikan mahkota yang mana cahaya mahkota tersebut lebih terang daripada cahaya matahari. Makanya kalau kita mau anak kita hafal Quran 30 juz, biasakan dalam kandungan diperdengarkan dia murotal Quran. Ketika dia lahir, umur setahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, perdengarkan terus dia Al-Quran. Maka insya Allah tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan mengikuti jejaknya Imam Syafi'i. Usia 6 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Saya dibiasakan dengan murotal Quran Syekh Abdurrahman As-Sudais. Saya ngaji di depan bapak saya. Biasanya sebelum saya dengar murotal Quran, saya ngaji biasa aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi setelah saya mendengar murotal Quran, tiba-tiba berubah semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak saya tercengang melihat saya ketika itu. Loh, kok bisa? Iya, Bi, karena Umi membelikan abang kaset murotal Quran Syekh Abdurrahman As-Sudais setiap hari. Kalau begitu, nanti Abi beliin lagi kaset yang lain. Besoknya datang lagi kaset yang baru. Siapa? Syekh Muhammad Ayyub. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Loh, kok bisa lagi? Kenapa? Karena sering mendengar. Besoknya dibeli lagi kaset yang lain. Siapa? Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Bisa lagi. Kenapa? Karena sering mendengar murotal Al-Quran. Hingga pada akhirnya di usia saya ke-8 tahun dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah bisa menirukan suara Imam Masjidil Haram berjumlah 5 suara Imam Masjidil Haram ketika itu. Pengen gak anaknya seperti itu, Pak? Pengen, Pak? Nanti pulang, Pak, berangkat ke toko CD, Pak, atau download di YouTube murotal Quran 30 juz Syekh Abdurrahman As-Sudais, putar setiap hari. Kalau perlu pasang speaker, ya, pasang speaker di setiap pojok rumah, putar terus setiap hari murotal Quran, maka insya Allah anak akan terus mendengar murotal Quran. Insya Allah setidaknya anak kita yang mendengar murotal Quran. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apa kata Allah? Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, dengerin, wansitu, diam, la'alakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gak heran orang-orang yang baca Quran biasanya habis baca Quran itu selalu baca doa Allahumma arhamna bil Quran. Kenapa? Karena setiap kita membaca Al-Quran ingin diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada orang yang membacanya. Hingga pada akhirnya di usia saya ke-13 tahun saya pergi merantau, pergi ke Banjarmasin, pergi ke Bogor. Saya belajar ilmu di sana, belajar di pesantren, digembleng buat menjadi penghafal Quran. Alhamdulillah dalam jangka waktu 4-5 tahun selesai 30 juz. Itulah hadiah yang terindah buat orang tua kita. Bukan harta, bukan rumah, bukan mobil, bukan uang. Hadiah terindah buat orang tua. Tapi apa? Al-Quran. Karena Quranlah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Alhamdulillah ketika saya SMA kelas 2 saya hafal Quran 30 juz. Di waktu itu juga berbarengan dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa menirukan suara Imam Timur Tengah berjumlah 40 suara Imam Timur Tengah.
Pengen seperti itu? Pengen seperti itu? Kuncinya cuma satu, dengerin murotal Al-Quran. Ayo, anak zaman sekarang kalau ditanya nama-nama vokalis band pasti kenal. Anak zaman sekarang kalau ditanya yang namanya artis-artis pasti pada kenal. Tapi kalau ditanya dengerin murotal Quran, siapa namanya? Muammar ya? Muammar. Siapa namanya? Nggak tahu. Tapi kalau orang yang cinta sama Quran, ketika disebutkan, dibacakan Quran oleh CD Imam Masjidil Haram, dia tahu ini pasti namanya Syekh Mahir Al-Muaqli. Bagaimana bacaannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini imam di Masjid Nabawi ini. Gimana bacaannya? Namanya Syekh Ali Al-Hudzaifi. Gimana bacaannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini kayaknya kenal nih suaranya nih. Imam Masjidil Haram nih, namanya Syekh Abdullah Awad Al-Juhani. Bagaimana bacaannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Bayangkan Pak, Bu, kalau anak kita mengetahui nama-nama Imam Masjidil Haram, siapa yang enggak bangga? Betul? Siapa yang enggak senang? Apalagi anak kita hafal Quran. Ya. Saya dulu saking fansnya dengan Syekh Mahir Al-Muaqli, itu ketika saya dihadiahkan umroh sama orang tua saya ketika saya hafal Quran 10 juz, diberangkatkan saya umroh. Ketika saya di Masjidil Haram, dari luar pelatarannya mendengar suara imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibacakanlah oleh imamnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Syekh Mahir Al-Muaqli. Lari saya ngibrit. Ketika itu saya telat berjamaahnya. Akhirnya besok harinya ketika di Masjidil Haram, saya tunggu dari habis zuhur sampai sholat maghrib. Kenapa? Karena imamnya sholat maghrib itu adalah Syekh Mahir Al-Muaqli. Saya tunggu dia sampai depan Ka'bah. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang yang tawaf diberhentikan oleh askar. Saya lari ke depan, menuju ke tempat Ka'bah, menuju ke tempat imam. Walaupun badan saya kecil, tapi saya cabai rawit. Orang Arab itu badannya 2 meter, Pak. Saya dengan sendirinya, umur saya masih 15 tahun ketika itu, 14 atau 15 tahun ketika itu. Saya lari ke tengah-tengah orang yang lagi tawaf. Bayangkan, badan mereka besar-besar, tapi saya masuk ke kolong kaki mereka. Itulah untungnya jadi anak-anak yang kecil. Bersyukur, kalau badannya besar pasti mental tuh pas itu. Sampai saya depan tempat imam, kelihatan tuh orang askar yang membawa mic yang warna kuning. Mulai saya senang sekali. Masya Allah, hari ini sholat maghrib saya pasti di belakang Syekh Mahir Al-Muaqli. Pas saya sudah sampai di depan imam, tiba-tiba saya ditarik sama orang. Ya walad, mamnu'. Apa kata orang tersebut? Wahai anak kecil, dilarang kamu di sini, ke belakang. Sedih saya, tapi saya enggak putus asa ketika itu. Saya bilang, ya Allah, hari ini saya nunggu dari habis zuhur sampai maghrib. Ya Allah, saya pengen sholatnya seperti pertama di depan Ka'bah ini. Ya Allah, saya pengen langsung melihat Syekh Mahir Al-Muaqli. Ya Allah. Apa yang terjadi ketika itu? Tiba-tiba orang yang di belakang imam di depan saya narik saya. Ya walad, ta'al, sini. Akhirnya saya sholat di belakang imam Masjidil Haram, Syekh Mahir Al-Muaqli. Sepanjang beliau imam, sepanjang itu juga saya meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya sangat mengidolakan beliau. Bayangkan kalau kita mengidolakan Rasulullah SAW, kita setiap hari baca salawat, setiap hari kita baca sirah nabawiyah, sirahnya Rasulullah SAW. Ketika kita berjumpa di akhirat nanti, bagaimana keadaan kita ketika kita memeluk Rasulullah? Begitu juga orang yang cinta kepada orang yang kita cintai. Begitu juga orang yang kita idolakan. Kalau kita bertemu dengan orang tersebut, pasti kita menangis. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika saya hafal Quran 5 juz
di pesantren bulan Ramadan seperti ini, momen yang ditunggu-tunggu oleh santri apa? Liburan. Ketika saya pulang ke Banjarmasin, ya, naik pesawat, itu bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena dulu saya pengen masuk pesantren biar saya bisa naik pesawat. Namanya anak kecil. Anak kecil tujuan itu pasti pengen seperti itu. Tapi dengan lambat laun, anak tersebut nanti akan berubah niatnya. Dengan izin Allah, ketika saya hafal Quran 5 juz, saya pulang ke Banjarmasin, saya bilang dalam diri saya, dalam hati saya, ya Allah, saya nanti pulang ke rumah, saya pengen bertemu dengan orang tua saya pengen ngebuat orang tua saya bahagia, menangis, terharu bahagia, bukan karena sedih. Apa yang saya lakukan? Saya sampai di rumah, saya salim sama umi saya salim sama abi saya bilang sama orang tua saya, Umi, Abi, alhamdulillah abang sudah hafal Quran 5 juz. Abang insya Allah nanti sholat maghrib akan menjadi imam di samping rumah ini. Loh, emang abang bisa? Bisa, Mi. Ya sudah, kalau abang bisa jadi imam, berangkatlah ke masjid. Akhirnya saya berangkat ke masjid, pakai gamis, pakai peci. Semua orang ketika itu lagi duduk siap-siap buka puasa. Saya cari takmir masjidnya. Di mana takmir masjidnya? Ketemu saya, namanya Pak Iskandar. Saya samperin beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Taki kamu kemana aja? Setahun ini udah nggak kelihatan. Iya Pak, saya nyantri Pak. Oh, di mana nyantri? Di Bogor Pak. Ngobrol-ngobrol, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka puasa, minum, makan kurma sebiji. Pas lagi makan, saya ngomong sama beliau, Pak, kira-kira boleh nggak Pak, saya jadi imam sholat maghrib Pak? Kata beliau, terdiam, bahkan sampai terbelalak matanya. Hah? Gak bisa Taki, kamu masih kecil, umur kamu masih 13 tahun. Siapa di sini masih kecil badannya, ada? Nah kayak gitu tuh. Itu yang pakai peci, pakai masker putih tuh, segitu. Umur 13 tahun masih kecil, sekarang pun masih kecil sebetulnya. Sama, gak ada bedanya. Tapi mungkin usia 13 tahun lebih kecil lagi. Dengan pedenya saya bilang sama takmir masjid, Pak, boleh nggak Pak saya jadi imam sholat maghrib Pak? Apa kata dia? Nggak bisa, kamu masih kecil. Sampai saya bilang sama beliau, Pak, sekali aja Pak, please Pak, biar orang tua saya dengar di rumah anaknya sudah bisa jadi imam Pak, biar orang tua saya itu bahagia Pak. Nggak ada malu-malunya saya. Tapi itulah perjuangan saya untuk membahagiakan orang tua saya. Ketika saya imam, biar orang tua saya dengar di samping rumah. Saya paksa beliau, Pak, ayo Pak, sholat maghrib aja Pak, habis itu enggak lagi Pak, sekali aja. Saya paksa-paksa, saya dorong-dorong badan beliau, ayo loh Pak, sekali aja Pak. Singkat cerita diizinkan sama beliau, ya sudah, kalau kamu mau imam, awalnya tadi saya pengen nyuruh kamu buat qomat aja, tapi nggak apa-apa, imam sekali, qomat lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Maju saya ke depan, dirangkul sama beliau. Pas maju ke depan, saya ambil mic, saya taruh, kaki saya gemetar juga. Ngomongnya aja berani, tapi pas sampai di depan ternyata merinding juga saya, gemetar juga kaki saya. Untung pakai gamis. Akhirnya ketika itu saya balik badan melihat ke jamaah, ternyata jamaah tidak ada yang berdiri satupun. Sampai ada jamaah yang bilang, ini anak siapa nih maju ke depan, anak kecil. Karena saya santri, saya nggak mau disepelekan seperti itu. Apa yang saya lakukan? Saya tahu bagaimana imam-imam Masjidil Haram merapikan safnya. Saya praktekkan walaupun saya nggak tahu apa maknanya. Istau, istaqimu wa'tadilu. Saya nggak tahu artinya apa. Tapi saya baca aja karena saya sering dengar imam-imam Masjidil Haram bagaimana merapikan saf. Karena saya masih kecil nggak ngerti apa-apa. Ya, akhirnya ketika itu semua jamaah terbelalak matanya, seakan-akan nggak percaya. Ini anak kecil, bacaannya wah, oke juga ya. Maju ke depan, baris semua orang. Balik badan saya sholat. Allahu Akbar. Rakaat pertama saya bawakan iramanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai waladhdallin, yang setahu saya ketika sebelum sholat mulai itu shofnya cuma 2 rakaat. Tapi pas dengar amin, loh kok ini aminnya banyak ya, rame ini masjid, penuh nih kayaknya. Kalau begitu saya bacakan 1 halaman setengah.
Karena biasanya kalau sholat maghrib di situ bacanya cuman inna a'toina sama kulhu. Dalam hati saya rasakan ini jamaah. Akhirnya ketika itu sholat 1,5 halaman, ruku, sujud, bangkit rakaat kedua. Saya ganti irama Syekh Mahir Al-Muwaqli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sampai waladhdallin. Saya dengar aminnya. Oh, kok aminnya tambah rame nih? Wah, kalau begitu saya panjangin lagi nih. Akhirnya saya panjangin, saya tambahin jadi 2,5 halaman ketika itu. Jadi total salat maghrib 1/4 juz. Dalam hati saya rasakan itu jamaah. Saya bilang, insya Allah buat jamaah-jamaah yang mungkin sekarang lagi tertimpa musibah, tertimpa banyak masalah, tertimpa hutang begitu banyak, ya, tidak punya keturunan, insya Allah dengan izin Allah kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, semua masalah terbuka dengan lebar. Insya Allah, percaya dengan Al-Quran, insya Allah mukjizat, kebesaran dan keberkahan Al-Quran akan datang kepada kita. Itu saja mungkin subuh hari ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, sekali lagi ini ada pesan dari teman-teman Darut Tauhid, ya. Kita sekarang menikmati Ramadan begitu luar biasa di negeri kita. Tapi di negeri saudara kita Palestina sekarang merasakan yang namanya kesulitan. Rumah mereka enggak ada, keluarga mereka hilang, pakaian mereka enggak punya, makanan sulit mereka dapatkan. Oleh karena itu, mari kita bantu saudara kita di Palestina dengan memberikan bingkisan lebaran, ya, kepada para penghafal Quran dan asatidz di Masjid Baitul Quran Darut Tauhid Palestina, dengan harga paketnya satunya itu 350.000 bingkisannya. Tidak harus berdonasi saat ini, jika tidak membawa uang bisa komitmen terlebih dahulu. Silahkan nanti jamaah bisa mengunjungi gerai Darut Tauhid Peduli di depan pintu masjid, ya, pintu masuk masjid, atau di kotak khusus Palestina. Dan silahkan nanti mengambil kencelengan cara mudah istiqomah sedekah, bisa diambil secara gratis di gerai DT Peduli. Jadi ini gratis, ya, bisa dibawa pulang ke rumah untuk diniatkan kita menjadi orang-orang yang selalu mendawamkan sedekah, ya, karena orang-orang yang bersedekah itu tidak akan pernah yang namanya dia akan miskin, betul? Orang yang bersedekah itu pada hakikatnya dia akan selalu bertambah kaya. Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya di zaman Rasul, dia itu saking kayanya cita-citanya pengen jadi miskin. Saking kayanya. Kenapa? Karena dia takut harta kekayaannya nanti yang akan membuat dia lama dihisab yaumil hisab nanti. Oleh karena itu kita, ya, jangan sampai menunggu kaya untuk bersedekah. Karena sedekah itu ketika kita susah, ketika kita punya apapun, kita harus bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah mudah-mudahan pahala sedekah kita selalu mengalir kepada diri kita, dan juga sedekah tersebut bisa bermanfaat buat orang yang menerimanya. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, boleh angkat tangannya yang mau masuk surga. Insya Allah semua masuk surga, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Apalagi di pagi hari ini Ustaz, ya, biasanya kalau pagi hari itu ada 2 malaikat yang akan berdoa khusus untuk orang yang bersedekah. Nanti insya Allah akan disiapkan kotak dari tim panitia. Nanti kita sama-sama boleh sedekah untuk penggalangan dana di Palestina. Baik sahabat sekalian, sebelum ditutup izinkan saya menyampaikan, tadi Ustaz Takis telah menyampaikan bahwasannya satu paket 350.000. Jika ada sahabat yang tidak harus bayar sekarang, bayarnya bisa nanti, bisa ngisi form terlebih dahulu di gerai yang telah kami siapkan. Jika ada sahabat yang hari ini mau mengambil 10 paket, maka dapat gratis dari saya langsung buku karya Agim Asmaul Husna. Jika ada sahabat yang mau mengambil 10 paket pagi ini, gak harus bayar sekarang tapi bisa komitmen, bisa gratis buku Asmaul Husna 3 jilid di pagi hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ustaz Afan berkenan boleh memimpin doa. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, nanti sholat syuruk jam berapa? Udah lewat, ya. Nanti syuruk
biar kita mendapatkan pahala yang mana Rasulullah sebutkan orang yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir, dia mendengarkan majelis ilmu seperti ini, dia salat syuruk, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan setara haji dan umroh. Kata Rasulullah apa? Tammah, tammah, tammah. 3 kali Rasulullah menyebutkan sempurna, sempurna, sempurna. Ya, jangan sampai dilewatkan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat tangannya, hadapkan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin في الآخرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين والظالمين. اللهم انصر إخوان المسلمين في إندونيسيا. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل بلاد المسلمين يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما